Menyimpan uang di bank pasti sudah banyak yang melakukan. Tapi Expandana mau nanya nih, berapa sih akun rekening tabungan yang kamu punya sekarang? 1, 2, atau lebih? Beberapa dari Sobat Panda mungkin berpendapat bahwa satu rekening tabungan sudah cukup. Tapi mungkin ada juga yang berpendapat kalau punya beberapa rekening tabungan sama perlunya. Nah, jangan bingung, jangan galau, karena di video ini Expandana akan jelasin apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari punya satu rekening tabungan dan beberapa rekening sekaligus. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk channel YouTube Expandana dan turn on notification biar Sobat Panda selalu update tips mengelola keuangan dan investasi terbaru dari kami. Yuk kita bahas dari satu rekening tabungan. Bagi Sobat Panda yang ingin praktis mengelola keuangan, punya satu rekening tabungan bisa jadi pilihan. Kamu cuma perlu satu kartu ATM, satu buku tabungan, dan satu mobile banking. Semua transaksi bisa dilakukan dari sana. Kalau sudah terbiasa disiplin melakukan budgeting, kita akan terbiasa membagi pendapatan yang diterima dalam beberapa pos pengeluaran. Misalnya, kita bisa alokasikan dana di tabungan dengan metode 50-30-20. Anggap penghasilan totalmu saat ini adalah 8 juta rupiah. 50%-nya bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan harian, 30% dibatasi untuk memenuhi keinginan, dan 20%-nya dialokasikan untuk menabung, dana darurat, dana pensiun, atau berinvestasi. Tapi, kalau Sobat Panda memang memutuskan untuk punya satu rekening saja, perlu kehati-hatian yang cukup ekstra nih dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Paling enggak, kamu perlu periksa mutasi rekening dan mencatatnya secara berkala. Sekarang ini, walaupun satu akun sudah biasa, bukan berarti Sobat Panda nggak bisa punya lebih dari satu akun rekening bank. Apalagi di era digital ini, membuka akun rekening menjadi semakin mudah. Semua bisa dilakukan secara online. Contohnya, Sarah adalah seorang yang suka memisahkan uangnya ke dalam beberapa akun rekening bank. Nah, ketika ia memiliki uang dengan total 35 juta rupiah, Sarah langsung membagi 10 juta ke dalam rekening operasional, 5 juta di rekening dana darurat, 15 jutanya untuk modal usaha, dan 5 juta sisanya lagi ia taruh di rekening untuk modal investasi. Dengan begini, akan jelas terdapat batasan antara biaya tujuan finansial yang satu dengan lainnya. Dan saat melakukan evaluasi finansial pun akan jadi lebih mudah. Nah, di video ini, Expandana coba kelompokkan menjadi 4 jenis rekening yang bisa bantu kalian untuk melakukan pengelolaan keuangan. Yang pertama ada rekening operasional. Rekening ini nantinya digunakan untuk menerima pendapatan bulanan, ditambah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rekening dana darurat. Rekening ini wajib banget disiapin. Tujuannya dipakai untuk keadaan yang mendesak dan gak tahu kapan pakainya. Kalau sudah berhasil mengumpulkannya, paling enggak kita bisa merasa sedikit tenang karena udah punya proteksi finansial yang bisa aja kalau kita nggak siapin sama sekali, saat keadaan darurat datang malah bikin cash flow kita jadi berantakan. Supaya tabunganmu nggak cuma mengendap di bank dan nantinya hanya tergerus inflasi, yuk mulai berinvestasi. Kalau mau investasi yang jumlahnya cukup besar, misalnya mau membeli saham, karena sekali beli harus 1 lot atau 100 lembar, Sobat Panda bisa tabung dulu sampai jumlah nominalnya bisa mencukupi untuk membeli 1 lot tersebut. Di situasi pandemi sekarang ini, menjalankan bisnis rumahan menjadi alternatif banyak orang untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Kalau Sobat Panda adalah salah satunya, memisahkan rekening tabungan biasa dengan rekening bisnis bisa jadi langkah awal. Rekening ini menjadi elemen penting untuk kelangsungan usahamu. Sekarang, sudah tahu kan berapa jumlah rekening yang sesuai kebutuhanmu? Jangan sampai Sobat Panda punya banyak rekening bank tapi nggak sesuai dengan kebutuhan. Atau punya satu rekening tabungan tapi nggak bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, sekarang giliran kalian nih yang cerita. Sobat Panda termasuk tim satu rekening atau tim multi rekening? Ceritakan alasannya dan share di kolom komentar ya. Yuk belajar seputar keuangan dan investasi bareng Expandana. Like video ini dan bagikan ke temanmu yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.